Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianti. Saya peserta PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 253174727896 yang akan melaksanakan uji kinerja di SMP PGRI 2 Ciparai dengan materi perubahan sosial di kelas 9. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita berdoa dimulai. Kabar kalian hari ini, oke? Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas dulu kesepakatan apa yang harus kalian patuhi selama pembelajaran Ibu berlangsung. Oke? Yang pertama, kerapihan. Coba dilihat dari kerapihannya. Sudah rapi belum? Nah, yang merasa bajunya dikeluarkan, coba dirapikan dulu. Sudah? Sudah. Oke. Yang kedua, selama proses pembelajaran berlangsung, tolong diperhatikan ke depan. Perhatikan Ibu di depan, ya. Tidak ada yang ngobrol. Kemudian yang ketiga, selama Ibu memberikan tugas, tugasnya harus dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktunya yang sudah Ibu tetapkan. Bakar dulu semangat kalian dengan SBT terlebih dahulu. Oke? Oke. Semuanya berdiri. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikat. Ini sesuai dengan janji Ibu waktu Ibu minggu kemarin sudah menjelaskan kepada kalian bahwa hari ini Ibu akan membahas materi mengenai perubahan sosial. Nah, sebelumnya apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial. Perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat itu seperti apa nih? Perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupan masyarakat, baik itu dalam aspek budaya, ekonomi, sosial, dan lainnya yang berkaitan dengan perubahan sosial. Kemudian di sini dijelaskan, menurut Selo Sumagyan berpendapat bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, baik itu termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.
bentuk dari perubahan sosial. Perubahan sosial itu bisa dilihat dari waktu, bisa dilihat dari cakupan, dari perencanaan, ya, dan arah perkembangannya mau seperti apa. Kita bahas satu-satu. Perubahan sosial berdasarkan waktu itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan revolusi, ada yang disebut dengan evolusi. Kita bahas evolusi. Evolusi ini adalah perubahan yang terjadi secara perlahan. Perlahan atau lambat. Ya, itu disebut dengan evolusi. Kalau revolusi itu perubahan secara cepat atau dalam jangka waktu yang sangat cepat sekali, berbeda dengan evolusi. Evolusi itu sangat memerlukan waktu yang sangat lama. Ya, ingat kalau evolusi itu cepat atau lambat? Lambat. Kalau revolusi cepat. Nah, kalian harus perubahan sosial berdasarkan cakupannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan kecil, ada perubahan besar. Kita bahas satu persatu. Apa itu perubahan kecil dan apa itu perubahan besar? Coba perhatikan depan. Perubahan kecil. Perubahan kecil itu adalah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil di masyarakat. Contohnya ada dua. Contohnya itu model rambut kekinian dan daerah yang tadinya tidak ada pasar menjadi ya. Nah, kenapa model rambut kekinian? Nah, gini, model rambut kekinian ini adalah salah satu perubahan kecil. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki keinginan yang berbeda. Beda. Ada yang memang model gaya rambutnya itu ada yang pengen lurus, ya. Ada yang pengen keriting, ada yang pengen pendek. Ya, betul. Sangat berbeda kan? Pasti. Kalian harus bisa membedakan. Oke? Selanjutnya, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan perubahan besar. Perubahan besar itu berarti perubahan yang terjadi di suatu daerah atau negara, ya, yang terjadi secara signifikan terhadap struktur masyarakat. Contohnya apa? Upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa setelah kemerdekaan. Contohnya setelah kemerdekaan itu nih, pasti banyak sekali perubahan yang terjadi. Salah satunya baik itu dalam fasilitas pendidikan, kemudian dalam segi pembangunan, ekonomi itu pasti sering terjadi yang namanya perubahan. Berarti perubahan sosial itu ada dua, ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Ya, yang direncanakan itu contohnya apa? Contohnya apa? Nih, perubahan yang direncanakan itu contohnya seperti pemerintah ingin membangun jalan, ingin membangun sekolah, ingin membangun misalkan tempat-tempat yang dikhususkan untuk masyarakat. Berarti itu perlu adanya perencanaan. Tapi kalau perubahan yang tidak direncanakan, apa contohnya? Perubahan yang tidak direncanakan itu adalah perubahan ini. Contohnya terjadinya bencana. Ya, contohnya bencana itu contohnya bencana apa saja? Iya. Gempa, longsor. Kita ambil contohnya itu. Banjir, gempa, longsor. Dari ketiga bencana itu perubahan yang direncanakan. Ya. Itu sudah kehendak Tuhan. Contohnya mau gempa ataupun longsor, kita nggak tahu apakah itu dapat merusak fasilitas umum atau itu termasuk dengan perubahan yang tidak direncanakan. Itu kan seperti yang Ibu tadi bilang bahwa perubahan sosial itu contohnya baik itu yang direncanakan, contohnya itu mau pembangunan jalan boleh, ya. Misalkan contohnya itu, misalkan awalnya masyarakat Indonesia banyak sekali yang menggunakan kantong plastik, ya, untuk membawa barang. Tapi semakin berkembangnya zaman, bagaimana caranya untuk mengurangi sampah plastik
maju, kalau regres mundur. Ya, berarti kalau misalkan ke arah yang lebih maju, berarti masyarakatnya itu memiliki apa? Pola pikir dan kesadaran dengan mengikuti perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Itu perbedaan. Faktor perubahan sosial itu dibagi menjadi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini menjelaskan bahwa perkembangan jumlah penduduk dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Ya. Jumlah penduduk itu dapat berkembang dan berkurangnya penduduk itu dilihat dari mana? Jumlah penduduk itu bisa bertambah dengan adanya angka kelahiran. Kurangnya jumlah penduduk biasanya disebabkan oleh angka kematian. Kemudian apalagi masyarakat yang pindah tempat. Pindah tempat itu bisa disebabkan karena ingin bekerja saja. Ada yang memang pindah itu hanya untuk berpindah tempat. Kemudian ada yang disebut dengan munculnya penemuan baru. Seperti apa? Contohnya, dulu belum ada teknologi, sekarang semakin berkembangnya zaman, adanya munculnya yang namanya teknologi. Seperti apa? Handphone. Betul. Kemudian yang ketiga, terjadinya konflik di masyarakat. Konflik yang terjadi di masyarakat itu contohnya seperti apa? Konflik dalam misalkan terjadinya krisis ekonomi. Yang terjadinya konflik di masyarakat. Ya, kenapa bisa terjadinya konflik? Tunggu, konflik itu apa? Permasalahan yang terjadi di masyarakat. Itu permasalahan konflik itu. Ya, konflik itu adalah permasalahan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan itu baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya. Kemudian konflik itu dibagi menjadi dua, ada vertikal dan horizontal. Kalau faktor eksternal itu berarti terjadinya interaksi dengan lingkungan alam atau dengan kebudayaan masyarakat. Dampak dari perubahan sosial itu ada dua, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu terciptanya pola pikir yang lebih maju dan lebih terbuka. Kemudian yang kedua, terbukanya mobilitas sosial. Yang ketiga, meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Disingkat dengan HAM. Itu hak asasi manusia. Dampak negatif. Dampak negatif dari perubahan sosial itu ada dua. Terjadinya kesenjangan sosial. Kedua, munculnya perilaku negatif di masyarakat. Biasanya perilaku negatif di masyarakat itu contohnya apa? Banyaknya masyarakat yang terjadi atau melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminal itu contohnya kumaha? Contohnya seperti apa? Mencuri. Terus apa lagi? Tindakan kriminal. Mencuri, apa lagi? Begal. Apa begal? Apa lagi? Apa lagi? Ayo. Dan masih banyak. Kemunculan perilaku negatif di masyarakat. Munculnya perilaku negatif masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Apakah itu disebabkan karena pergeseran nilai dan norma, desakan kebutuhan ekonomi dan gaya hidup. Itu, ya. Itu adalah salah satu
bidang teknologi. Silakan kalian ya kerjakan soal yang akan ibu berikan. Setelah kalian mengerjakan, nanti di akhir pengerjaan itu kalian harus mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Ya, silakan kalian isi. Kemudian di sini juga isi kelompok 1, 2, dan 3. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya ke guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi. Minat masyarakat. Coba kesini, coba menghadapnya kesini biar kedengaran. Minat masyarakat terhadap alat-alat musik tradisional seperti angklung, gamelan, dan lainnya semakin berkurang. Kalaupun ada itu, hanya sebagian kecil yang peduli dan bergerak hatinya untuk melestarikan alat-alat musik tradisional. Sekarang banyak masyarakat yang cenderung menyukai alat-alat musik modern seperti gitar, piano, drum, dan lainnya. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, bukan tidak mungkin alat-alat musik tradisional kita akan hilang. Nah, menurut kelompok 1 berarti dalam bidang apa? Maksudnya? Berarti maksudnya ke perubahan sosial budaya. Jadi menurut kelompok 1 itu dalam perubahan sosial budaya itu dilihat dari apa? Alat musik yang waktu dulu digunakan oleh masyarakat itu dulu nih, yang masih digunakan itu contohnya seperti apa musik tradisional dulu? Gamelan, suling, lagi angklung, terus masih banyak. Suling, gamelan, angklung, apa lagi? Gendang. Tetapi semakin berkembangnya zaman, masyarakat mulai melupakan alat tradisional. Jadi menggunakan apa tadi kata menurut kelompok 1? Apa? Yang kenceng dong, yang kedengaran katanya apa? Pianika. Gitar, apa lagi? Itu gendang tradisional. Piano. Sama apa? Drum. Itu dari tradisional menjadi modern. Sekarang yang gambar yang kedua. Mana boleh silakan berdiri. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Pelan-pelan dong. Perkenalkan nama saya Aristian dan teman saya Ajara dan Dendi dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, menurut kelompok 2, gambar deskripsi pertama itu menjelaskan apa? Silakan berdiri. Duduk dulu, Padi. Yang keras ya. Pada zaman dulu, memanen padi masih menggunakan cara tradisional. Tapi seiring perubahan zaman, sekarang sudah menggunakan alat yang modern, yang pastinya membuat perubahan yang drastis. Perubahan ini memiliki dampak positif, yaitu pekerjaan para petani menjadi lebih efisien dan dapat menghemat waktu. Ataupun dari perubahan kendaraan, contohnya orang zaman dulu jalan kaki dan sekarang menggunakan kendaraan motor atau mobil. Nah, menurut kelompok 2 menjelaskan kalau perubahan sosial itu dalam bidang teknologi itu salah satunya masyarakat Indonesia dulu membajak sawah masih menggunakan kerbau. Tetapi semakin berkembangnya zaman, masyarakat Indonesia sudah mulai
D atau ke kat. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Berarti masyarakat Indonesia salah satunya yang beragama Muslim itu mengikuti gaya atau tren kendaraan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bu, apakah bisa menggunakan alat tradisional di daerah perubahan sosial ini? Coba diulang agak keras. Apakah bisa menggunakan alat tradisional di era perubahan sosial ini? Bisa. Contohnya alat tradisional yang masih digunakan sampai sekarang itu kira-kira apa ya? Coba. Kretek masih ada. Itu kretek ya, kretek sepeda. Kretek sama sepeda itu salah satu kendaraan yang sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat. Dilihat dari sekarang perkembangan zaman itu sudah mulai terus berkembang, tapi masyarakat Indonesia itu masih ada yang menggunakan kretek dengan sepeda. Paham? Nah, ya, siapa lagi yang mau tanya sebelum tutup? Oke? Bu, apa sih kendaraan yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum adanya kendaraan apa nih? Dulu masyarakat Indonesia sebelum ingin bepergian jauh itu, Bu, ada kendaraan nggak? Tergantung ada atau tidaknya. Tapi kebanyakan masyarakat Indonesia itu apa yang jalan kaki. Bahkan rumahnya dari jauh sampai ke mana jalan berkilo-kilo. Saking jarang sekali yang namanya kendaraan. Wah, ada kan kendaraan zaman dulu? Ada, tapi tidak sebanyak sekarang. Tidak sebanyak sekarang. Ya, coba sekarang, sok lihat di sekitar kalian banyak kendaraan, banyak ya di jalan-jalan, motor, mobil, banyak. Sudah jarang sekali masyarakat yang menggunakan sepeda. Ya, sekarang apa-apa mau kemana naik motor, jauh dekat naik motor, dan naik motor naik angkot. Ya, padahal sebenarnya jalan kaki itu ada dampak positif buat kita apa?
Kebiasaan apa contohnya? Kebiasaan